Halo Tribuners, jumpa kembali di Bincang Bola bersama saya di sini Diki Fadiar Juhud, dan selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang seputar sepak bola internasional, tak terkecuali juga sepak bola dalam negeri. Ya, saya tidak sendirian di sini. Seperti biasa, ada Bung Opik di sana. Halo, selamat siang Bung Opik. Selamat siang, Bu Diki. Gimana Apa kabarnya di sana? kabarnya nih? Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah baik, Kak. masih WFH ya, masih WFH ya. Oke, ya, Tribuners, sebelum kita mulai perbincangan kita, tak ada salahnya saya ingatkan 3M, tetap kenakan masker, cuci tangan, dan juga kalau kita beraktivitas di luar, kita hendaknya jaga jarak. Dan mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat, pandemi segera berlalu, dan kita bisa segera menyaksikan sepak bola, terutama dalam negeri ya. Oke, Bung Opik, di pekan ini kita akan makin seru, makin seru berbincang tentang duo Manchester. Nih, ini Ya, kayaknya Bung Opik bisa seru juga nih, ada catatan-catatan khusus tentang duo Manchester ini ya. Apa yang bisa diberikan nih, Bung Opik, catatannya tentang duo Manchester ini? dua Manchester ini belakangan ya menunjukkan performa yang stabil, yang impresif. Mereka bisa terus meraih poin, kalau nggak menang ya seri. Tapi itu konsisten terus dilakukan sehingga mereka yang asalnya ada di papan tengah, di papan bawah, sekarang mereka dua-duanya ada di atas. Manchester City ada di peringkat pertama, disusul United di peringkat kedua. Performa Manchester City dan United ini memang sempat diragukan ya Kang, karena Ya, di awal-awal mereka juga performanya tidak begitu, istilahnya tidak begitu menggembirakan. Bahkan banyak apa sih kritikus atau pengamat yang meragukan bahwa dua kesebelasan dari Manchester ini akan bisa istilahnya memimpin atau menjuarai Liga Inggris di musim ini. berapa ini poinnya kalau City berapa ya poinnya? Terpautnya nggak terlalu jauh ya, City dan Ya, United karena ini? memang tidak terlalu jauh. Mhm. Manchester City sekarang poinnya 50 dan United 45. Cuman memang Manchester City punya satu pertandingan lebih banyak dari pesaing-pesaing mereka Hmm. di Liga Inggris musim ini sampai saat ini. Kalau minggu ini ada pertandingan kan ya, City atau United ini ada? Eh, Pertengahan pekan ini mereka bermain di Piala FA dulu, Ya. tapi nanti di akhir pekan mereka kembali bermain di Liga Inggris sebelum turun di Liga Champion atau Liga Eropa. Ini faktor apa nih, Bung Opik, yang membuat apa bikin Manchester City ini jadi apa memuncaki klasemen sementara Liga Inggris ini ya? Ya, di awal-awal mungkin Manchester City masih begitu apa istilahnya, ada pemain baru yang datang, belum terlalu padu, terus juga mereka kehilangan sosok di depan setelah Sergio Aguero jarang bermain Ya. karena sempat cedera. Hmm. Tapi setelah itu mereka juga pasti istilahnya performanya naik turun sampai akhirnya dikalahkan oleh Tottenham 2-0. Tapi setelah dikalahkan oleh Tottenham itu City bisa bangkit. Mereka tidak pernah kalah sampai sekarang di Liga Inggris ya. Ya, ya. Mereka tidak pernah kalah sampai sekarang dan terakhir mereka menang lawan Liverpool 4-1. Sebenarnya apa sih Itu pembedanya kalau di musim ini nih, Bung Opik? Pembedanya gitu di musim ini Manchester City ini apa gitu? Yang ininya pemainnya apa strategi dari pelatihnya? kalau saya melihat kalau strategi hampir sama dengan musim-musim sebelumnya ya. Mereka Hmm. memang selayaknya tim yang dipegang oleh Guardiola, mereka mengandalkan positioning positioning ya. Mereka menguasai bola sangat dominan, eh, terus mengalirkan bola dengan cepat. Cuman yang jadi masalah mungkin musim kemarin pertahanan mereka tidak terlalu bagus Hmm. karena masih mencari komposisi yang baik mungkin ya, karena udah punya Johnston yang bagus juga tapi tidak punya tandem yang mumpuni setelah Vincent Kompany beberapa tahun lalu pensiun. Nah, musim ini uh, City mendatangkan Ruben Dias yang ternyata bisa langsung klop dengan John Stone di lini belakang. Ini yang jadi istilahnya pembeda dari musim kemarin, bahwa lini belakang City sekarang
lebih tangguh dibanding musim kemarin. Oh, yang dari Nah, terus Benfica juga itu ya? mereka bisa konsisten. Ya, yang dari Benfica itu. Ya, terus sekarang juga mereka konsisten. Ketika misalnya bermain tidak terlalu bagus, mereka bisa menang 1-0 atau dengan margin yang tidak banyak itu golnya ya kan. Nah, ini bisa bukan City sehingga mereka lambat tahun naik ke atas dan sekarang ada di puncak klasemen. Ya, ini kan ada pemain kalau di City sekarang itu ada boyongan ya sebagai selain si siapa? Diaz tadi ya, Ruben Diaz dan Benfica ada Ferran Torres, kemudian juga Dan dia Nathan dan juga Yan Couto ya. Itu gimana tuh ininya? Nathan Ek. Iya betul. Di komposisi dengan adanya pemain-pemain baru itu mungkin makin moncar kali ya City-nya ya. Komposisi pemain dan juga Chemistry-nya gitu kan ya. uh, uh, Oh. Ya kalau melihat 4 pemain anyar itu yang reguler dimainkan Ruben Dias karena memang City istilahnya kurang pemain berpengalaman di lini belakang ya. Ruben Dias memang masih muda, cuman dia bermain di klub ya bisa dibilang klub raksasa Portugal di Benfica. Jadi dia juga meskipun muda tapi punya pengalaman. Jadi ini ternyata begitu didatangkan dia langsung bisa nggak terlalu lama lah bisa langsung klop dengan John Stone. Ini yang jadi dia pemain yang istilahnya sangat berperan bagi dia dalam pemain anyar yang sangat berperan bagi City di musim ini. Pemain-pemain yang lain seperti Nathan Ek memang dia jarang tidak terlalu banyak dimainkan. Terus Ferran Torres juga cukup banyak dimainkan, 13 kali main tapi dia catatan golnya masih sedikit, masih kalah dengan misalnya Raheem Sterling atau Gabriel Jesus gitu kan. ya Jadi kalau ada Nathan ya Ake di gimana antara catatannya? pemain itu yang paling menonjol ya Ruben Dias itu kan, yang Oh. di lini belakang. Kalau Nathan Ake ada catatan khusus nggak? Yang pemain baru juga kan ini dari Nathan Ek mungkin Bournemouth. dia masih Mm-mm. ya mungkin dia masih butuh waktu kan, dia Ya, ya. pemain bagus di Bournemouth sebelumnya, cuman ya dia masih butuh waktu mungkin untuk bermain di sisi flank Manchester City karena dia juga saingannya banyak ya kemarin ada di situ ada kayak Walker, terus juga ada kemarin si Zinchenko yang main bagus, jadi memang dia butuh apa sih istilahnya butuh mengeluarkan kemampuan terbaiknya lah untuk mendapat kepercayaan dari Guardiola. Oke, ini catatan khusus beberapa pemain yang baru ini ya gabung klub dengan teman-teman yang lainnya. Nah ini sekarang khusus untuk pelatih ada mungkin punya coret-coretan dikit nih Bung Opik, karena ini apa namanya dia cukup piawai juga untuk menggoreng suatu tim hingga akhirnya bisa membuat tim itu kembali bercahaya. Ini ada catatan khusus nggak Pep Guardiola ini? Ya, Guardiola musim ini sepertinya ingin menunjukkan kemampuannya gitu. Setelah musim lalu dia dikritik habis-habisan karena di Liga Inggris mereka itulah ya tidak bisa menyaingi Liverpool, terus di Liga Champions juga tidak bisa menunjukkan performa yang bagus. Sampai akhirnya ada gosip bahwa dia akan diganti, bahwa dia akan pergi dia akan pindah ke Liga Italia. Sampai ya musim ini dia memberikan jawaban atas kritik-kritik yang datang kepadanya di musim lalu. Dia bisa meramu para pemainnya menjadi lebih padu, menjadi lebih agresif, menjadi lebih kuat di lini belakang, dan ini bisa membawa City akhirnya perlahan-perlahan naik sampai ke puncak klasemen, dan di Liga Champions juga mereka konsisten gitu penampilannya kan. Iya, iya. Ini kan City ini sempat terseok-seok, terus momentum apa sih yang berhasil hingga membuat City ini kembali ke puncak klasemen ini, ada yang bisa disampaikan nggak Bung Opik nih? Ya, momentumnya mungkin setelah kekalahan dari Tottenham 2-0. Ya, ya, ya. Nah, ya, pertemuan dengan Jose Mourinho, Guardiola kalah. Ya, mungkin di situ Guardiola bisa kembali menaikkan kepercayaan diri anak asuhnya gitu kan. Setelah itu mereka langsung menang 5-0, meskipun setelah lawan West Brom menang 5-0 mereka seri 2 kali dia kalau nggak salah. Yeah, yeah. Cuman di situ momentum bahwa setelah kalah mereka bisa
langsung bangkit, kemudian terus meraih poin, tidak pernah kehilangan poin. Ini yang menaikkan kepercayaan diri para pemain City bahwa mereka bisa bersaing, mereka bisa meraih poin, mereka bisa terus naik di posisi klasmen. Ini membuat City lambat laun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang kita lihat 2 tahun 3 tahun lalu mereka sangat dominan dalam penguasaan bola, dalam permainan, dan sering mendapat hasil yang bagus gitu ketika bertanding. Iya, mungkin City makin agak-agak susah juga untuk dikalahkan kali ya oleh tim-tim yang lain. Ya, Nah ini sekarang betul. geser nih ke Manchester yang lainnya nih, yang United ini gimana nih? Peluangnya gimana nih, Bung Opik nih? United juga peluangnya cukup besar, cuman yang jadi kalau saya lihat yang jadi masalah konsistensi permainan mereka belum begitu teruji, kan. Oh ya. Manchester United belum terus terlalu mengandalkan beberapa pemain. Ketika misalnya pemain yang diandalkan itu performanya turun, yaudah mereka nggak bisa menang. Itu kalau United permasalahannya ada di konsistensi dan mungkin apa sih istilahnya, ya pemain-pemainnya terlalu mengandalkan itu satu atau dua pemain. Jadi ada pemain lain tapi terlalu mengandalkan yang itu aja gitu. Jadi ketika pemain yang diandalkannya sedang off day, ya udah Manchester United sulit untuk meraih poin. Jadi bahkan sulit meraih poin penuh ya. Salah satunya mungkin yang Bung Opik maksud itu kayak terlalu mengandalkan Bruno itu ya, Fernandes kali ya. Gitu. Nah ini masih kalau mengandalkan mereka, seberapa penting sih pemain ini gitu, pemain yang satu ini yang dari Portugal ini sebenarnya si Bruno ini? Memang pemain yang ya udah setahun lebih ya, berarti dia di satu musim lebih dia di Manchester United, dia bisa langsung istilahnya memberikan warna baru di kubu United. Dia gelandang yang istilahnya kreatif, yang energi juga, dia kadang meledak-ledak, tapi ini yang dibutuhkan oleh United, bahwa ada pemain yang bisa menunjukkan emosinya, menunjukkan bahwa dia serius gitu membela United. Nah itu hilang apa sih istilahnya ketika Bruno Fernandes belum datang, karena tidak ada pemain-pemain yang seperti itu gitu ya. Nah ketika Bruno Fernandes datang, dia bisa menaikkan kepercayaan diri para pemain lainnya. Jadi ya United sangat bergantung dengan Bruno Fernandes untuk saat ini ya. Apalagi kan pemain yang barunya Donny van de Beek tidak begitu banyak diberi kepercayaan. Terus sekarang Paul Pogba lagi cedera. Nah ini jadi pertanyaan juga buat United ke depannya seperti apa. Dulu kemarin-kemarin Bruno Fernandes, Paul Pogba, dan Scott McTominay jadi tiga gelandang yang sangat diandalkan, ditambah Nemanja Vidic ya. Ditambah Matic. Nah itu jadi sekarang Pogba cedera. Ini jadi ujian bagi United. Kalau mereka ingin bersaing dengan City, mereka harus bisa menyelesaikan problem Pogba yang cedera ini. Bagaimana caranya mereka tetap bisa main bagus, meraih kemenangan tanpa Paul Pogba. Berarti harus ada pemain lain yang bisa diandalkan selain Pogba itu ya. Jadi harus diracik lebih kencang lagi. Nah sekarang nih Bung Opik, di antara City dan United, Bung Opik pilih yang mana? Kalau melihat permainan mereka dalam beberapa pekan terakhir, saya pilih City. Wah, iya. Mumpuni banget ya dia, udah nggak bisa dikalahkan. Ya. Oke, Bung Opik, kayaknya kita udah cukup kita bincang-bincang tentang duo Manchester ini, dan mudah-mudahan juga persepak bolaan tanah air bisa kembali bangkit meskipun pandemi ya pelan-pelan udah mulai diatasi. Ya, begitu ya, Bung Opik ya. Tetap jaga jarak nih, Bung Opik. Mau keluar ya? Mau jalan-jalan ya? Oh enggak. Oh enggak ya. Di rumah saja kan. Oke, tetap 3M, pakai masker. Iya, oke. Ya, baiklah Tribuners, demikian bincang bola kali ini tentang dua Manchester yang lagi hangat-hangatnya menjadi perbincangan di dunia, terutama khususnya para penikmat bola ya.
Dan sekali lagi, kami ingatkan 3M, tetap pakai masker, cuci tangan, dan juga kalau keluar rumah, jaga jarak. Sehat selalu untuk Anda, sehat hati, jiwa, dan pikiran. Oke, saya Diki Fadiar Juhud, dan di sana ada Bung Taufik Ismail, pamit dari ruang Anda.